Halo semuanya, perkenalin saya Rionaldi Pratama dari Universitas Bangka Belitung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dari kelas 25 AK3. Di sini saya ingin membuat tugas video dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Dosen pengampu Ibu Tri Indrayanti, SPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kasus pelanggaran konstitusi yang terjadi di Indonesia, tepatnya di bulan April kemarin 2025, yang melibatkan kasus suap hakim dan konglomerat sawit. Kita saksikan bersama video selengkapnya berikut ini. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Abdul Qohar menjelaskan kronologi penyerahan 60 miliar rupiah terkait vonis lepas kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil atau CPO. Bermula dari pihak pengacara bernama Arianto atau AR dan Wahyu Gunawan, WG, yang merupakan panitera muda. Wahyu alias WG menyampaikan perkara korupsi minyak goreng ini harus diurus atau kalau tidak akan diganjar vonis berat. WG menyampaikan ke AR agar menyiapkan biaya pengurusan perkara itu. AR kemudian menyampaikan ke rekannya sesama pengacara juga, yakni Marcella Santoso alias MS. MS menyampaikan bahwa WG bisa membantu pengurusan perkara minyak goreng ini. MS menyampaikan informasi ini ke Muhammad Syafi'i alias MSY selaku pihak korporasi Wilmar Group. 2 pekan kemudian, Hakim Ali Muhtarom alias AM dihubungi oleh WG, si panitera muda. AR, si pengacara terdakwa, kemudian menyampaikan ke rekan pengacaranya yakni MS untuk menyiapkan uang sebesar 20 miliar rupiah. Kemudian AR, WG, dan Hakim Muhammad Arif Nuryanta atau MAN bertemu di rumah makan seafood di Kelapa Gading, Jakarta. Di situ, MAN menaikkan tawaran dari 20 miliar menjadi 3 kali lipat. Nah, dari video kasus tadi kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 hakim pengadilan negeri Jakarta yang terjerat kasus suap, termasuk ketua pengadilannya yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena menerima suap senilai 60 miliar rupiah. Pemberi suap yaitu ada pengacara dari 3 konglomerat sawit besar yang terdiri dari grup sawit. Yang pertama ada Wilmar Group, kedua Musim Mas, dan terakhir ada Permata Hijau Group. Tujuannya diberikan suap ini untuk menghapuskan tuduhan korupsi ekspor minyak sawit atau CPO yang senilai 11 triliun rupiah. Kasus suap yang dilakukan oleh hakim dan konglomerat ini telah melanggar beberapa Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman bersifat merdeka. Suap terhadap hakim ini jelas melanggar asas keadilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kedua ada pasal 28D ayat 1, hak setiap orang atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Suap telah mengkhianati hak dari pasal ini. Yang ketiga ada pasal 33, pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Suap dalam kasus ini justru merugikan negara dan juga rakyat. Menurut saya, suap yang telah melibatkan hakim ini telah merusak pilar peradilan yang menjadi benteng terakhir pencari keadilan. Ini bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi pengkhianatan konstitusi. Pandangan dan opini yang mungkin bisa saya berikan adalah, menurut saya kasus suap ini bisa terjadi karena lemahnya sistematik. Peradilan kita masih rawan intervensi uang. Jika hakim bisa dibeli, maka fungsi konstitusi sebagai pelindung hak rakyat menjadi semu. Mungkin saran yang bisa saya berikan kepada negara adalah negara harus memperkuat mekanisme kontrol termasuk transparansi putusan, pengawasan etik hakim, dan pemberdayaan KPK. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kasus ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Terima kasih.